Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Pak Guru di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku, sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anakku, kemarin kita sudah menyelesaikan pada tema 4 subtema yang pertama, yaitu sekarang kita masuk ke tema 4 subtema yang kedua, pembelajaran pertama tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Namun sebelum pelajaran dimulai, materi kita dimulai, silakan anak-anak untuk ngisi absensi. Caranya dengan mengetik di grup WA ataupun dengan mengacungkan tangan, atau bisa juga dengan kirim foto kesiapan kalian dalam belajar hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah ada 3. Yang pertama, siswa itu dapat menentukan kalimat saran dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan 2 bilangan cacah yang selisihnya diketahui dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati gerak kaki, kalian bisa menganalisis gerak kaki dalam suatu tari dengan tepat. Nah, materi yang akan kita pelajari itu yang pertama adalah membuat kalimat saran. Yang kedua, menemukan 2 bilangan yang selisihnya sudah diketahui. Kemudian yang ketiga adalah mengenal gerakan kaki dalam sebuah tari. Halo anak-anak hebat, senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak kembali. Seperti yang kita ketahui sebagai seorang siswa, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, anak-anak, jika ada temanmu yang mengalami kesulitan, kita bisa memberikan sebuah saran. Nah, siapa yang sudah tahu apa itu saran? Ayo. Iya, betul. Kalimat saran itu adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Nah, kita dapat menentukan kalimat saran dalam sebuah teks bacaan tentang kewajiban dan hak di sekolah. Kalimat saran biasanya mengandung kata, yang pertama ada seharusnya, kemudian mengandung kata hendaknya, dan yang ketiga adalah sebaiknya. Nah, untuk menemukan kalimat yang berisi saran, kita harus membaca terlebih dahulu seluruh bacaan teks, ya. Nah, anak-anak, ayo kita membaca. Nah, bacalah dengan suara yang nyaring ya. Nah, di sini judulnya adalah Rahasia Anak Pintar. Ya, di sini nanti kalian akan membaca dan mintalah dampingan dari orang tua. Ketika kalian membaca nanti, kalian direkam ya, harus merekam dalam kalian membaca, direkam, kemudian hasil rekamannya nanti dikirimkan ke Pak Guru ya, sebagai tugas itu ya. Nanti kalian membaca yang nyaring kemudian direkam, jadi bisa minta dampingan dari orang tua ataupun kakak ya, bisa ya. Nah, itu tugas yang pertama. Nah, bisakah kamu memberikan saran agar temanmu memperoleh haknya? Bacalah pernyataan-pernyataan berikut kemudian tuliskan saranmu. Nah, yang pertama ada Dani ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Wafi ingin mengikuti lomba bulu tangkis. Raket Wafi rusak. Kemudian Anik bertugas membaca puisi saat upacara Hari Sumpah Pemuda. Ia belum tahu cara membaca puisi yang baik. Dika ingin berhasil dalam belajar. Dika selalu sibuk dengan bermain. Nah, coba nanti kalian tuangkan saran kalian ke dalam LKPD yang sudah Bapak kirimkan. Nanti kalian berikan buah saran sesuai dengan permasalahan yang ada di sini ya.
Kemudian, nah, ayo mengamati. Nah, mari kita mengamati anak-anak. Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas, sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Benny berpendapat mereka wajib berhemat kertas. Bantulah Benny menentukan banyaknya kertas di awal dan yang terpakai. Nah, di sini bisa disimpulkan. Nah, di sini ya. Umpamanya ini adalah kertas yang tersedia itu belum diketahui, kemudian kertas yang dipakai itu juga belum diketahui. Namun di sini kok ada sisanya 40. Jadi kalian harus bisa mencarinya. Ada kemungkinan. Kemungkinannya itu berapa? Kertas yang terpakai itu berapa? Jumlahnya ada berapa? Nah, kok tersisa 40? Nah, itu mencari kemungkinan ya. Nah, ayo membaca. Nah, coba buatlah kemungkinan lainnya. Ayo mencoba, maksud Pak Guru ya. Ayo mencoba. Coba buatlah kemungkinan lainnya. Tentukan banyak kertas di awal dan tentukan banyak kertas yang terpakai. Nah, dari apa itu Benny tadi. Nah, coba kalian buat kemungkinan yang terjadi selain yang tadi. Itu tentukan banyak kertas di awal dan tentukan banyak kertas yang terpakai. Jadi misalnya di akhir itu Benny itu ada kertasnya 40, kalian harus bisa menentukan kira-kira di awal itu kertasnya berapa, kemudian dikurangi berapa, bisa menyisakan 40 kertas. Tuangkan ke dalam LKPD yang sudah Bapak share. Nah, amati gambar berikut, coba lakukan. Nah, latihan gerakan kaki ya. Di sini ada gambarnya anak-anak. Nah, itu ada gambar 1 sampai dengan 3. Itu adalah contoh gambar gerakan kaki. Apa nama gerakan kaki nomor 1? Yaitu tegak berdiri, lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan. Kemudian yang kedua, meloncat ke kiri 2 kali lalu berputar ke kiri 4 hitungan, meloncat ke kanan 2 kali lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Kemudian gerakan yang ketiga adalah melompat ke kiri 2 kali lalu berputar ke kiri 4 hitungan, melompat ke kanan 2 kali lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Nah, itu nanti bisa kalian coba ya anak-anak ya. Kalian peragakan, kemudian nanti kalian rekam dan hasil rekamannya kirimkan ke Pak Guru. Nah, sekarang kerjakanlah dengan jujur soal-soal pada Google Form berikut ini. Jadi ada linknya, sudah saya bagikan. Nanti kalian buka dan kalian kerjakan soal-soal pilihan ganda yang ada di dalam. Kerjakan dengan jujur ya. Awas jangan bohong ya, kerjakan sendiri. Nah, baik anak-anakku, pelajaran kita sampai di sini. Namun, kira-kira apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Yaitu yang pertama adalah membuat kalimat saran, kemudian menemukan dua bilangan yang selisihnya sudah diketahui. Kemudian yang ketiga adalah mengenal gerakan kaki dalam tari. Nah, itu yang kita pelajari. Untuk anak-anakku, tetap semangat belajarnya meskipun kita belajarnya dari rumah. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, anak-anakku, sampai di sini pelajaran kita. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.